Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanda gesang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitu pun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Oh, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi di pagi ini kita berjumpa dalam peribadatan online. Dan pada kesempatan pada saat ini bersama-sama kita akan mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu atas waktu yang indah yang Engkau anugerahkan kepada kami pada saat ini. Di mana pada saat ini, hari ini, kami bisa ada waktu dan kesempatan beribadah.
walaupun di rumah beribadah secara mandiri. Kami berdoa di dalam nama Yesus, kiranya firman Tuhan yang akan didengarkan melalui virtual ini akan memberkati akan setiap para pendengarnya. Dan Engkau pasti akan memampukan hamba untuk menyampaikan firman-Mu. Haleluya. Amin. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi pada saat ini kita akan belajar dalam kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam Markus pasal yang ke-11 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Masih tentang iman dan pengharapan. Di mana pada saat ini, pada minggu yang kemarin saya sudah menyampaikan bahwa kalau diberlakukan new normal atau kenormalan baru, itu berarti bahwa semuanya sudah dibebaskan oleh pemerintah. Tetapi belum. Kita masih berada dalam suatu permasalahan. Karena apa? Karena negara kita masih dilanda dengan COVID-19 atau wabah virus corona. Dengan diberlakukannya kenormalan baru, ada satu tantangan dalam kehidupan kita. Kemarin saya katakan bahwa tidak ada yang lain yang harus kita lakukan selain kita hanya bisa beriman dan berharap kepada Tuhan agar supaya kita tidak terpapar dengan virus corona. Dan pada kesempatan ini kita akan melihat dalam bagian kebenaran firman Tuhan dalam Markus pasal 11 ayat 23 sampai ayat yang ke-25. Saya tidak akan membacakannya, tapi kita melihat pada ayat yang ke-23 bagian B. Berkata seperti ini. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Pada intinya, kalau kita beriman dan berharap kepada Tuhan, jangan bimbang, tetapi harus percaya. Iman itu jangan ada kebimbangan. Iman pengharap itu jangan ada kebimbangan, tetapi kita harus tetap percaya kepada apa yang kita imani dan kepada apa yang kita harapkan. Kalau kita melihat pada ayat ini, satu hal yang mustahil yang bisa terjadi. Tetapi Yesus memberikan gambaran di sini berkata bahwa aku berkata kepadamu, di mana Yesus berkata, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya. Coba kita bayangkan dan pikirkan dan renungkan. Yesus berkata kalau kita beriman dan percaya tidak ada kebimbangan, gunung ini bisa berpindah atau tercampak ke dalam laut. Ini satu hal yang mustahil bagi kita sebagai umat manusia. Tetapi Yesus memberitahukan kepada kita bahwa segala sesuatu tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Walaupun itu mustahil bagi kita, kita beriman dan berharap kepada Dia. Mungkin kita berpikir ini satu hal yang mustahil, tetapi Yesus mengajarkan kepada kita agar supaya kita jangan bimbang dalam iman dan pengharapan kita. Kita harus tetap percaya kepada iman dan pengharapan itu, dan itu akan terjadi. Kalau kita melihat pada ayat 23 bagian terakhir, maka hal itu akan terjadi baginya. Apa yang kita harapkan di dalam iman kepada Tuhan, satu hal yang mustahil, itu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, artinya Yesus mengatakan kepada kita bahwa kuasanya begitu besar. Kuasanya tidak taranya, kehebatannya begitu luar biasa. Jadi kalau kita beriman dan berharap kepada Dia, Dia akan menyatakan satu hal yang ajaib kepada kita. Kalau kita memintanya kepada Dia dengan tidak ada yang namanya kata bimbang atau ragu-ragu, tetapi percaya. Kalau kita melihat dalam Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-37 dikatakan tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mustahil bagi kita manusia, tapi bagi Allah tidak mustahil. Lukas 18 ayat 27, jawab Yesus, apa yang mustahil bagi manusia adalah mungkin bagi Allah.
Tidak mungkin bagi manusia untuk bisa memindahkan gunung. Itu semua gambaran dipakai oleh Yesus. Tapi artinya bahwa ketidakmungkinan itu bisa terjadi kepada kita umat manusia kalau kita beriman dan berharap kepada Yesus Kristus. Dan pada saat ini apa kita imani Bapak Ibu? Di dalam kita diperhadapkan dengan wabah virus corona. Kalau kenormalan baru diberlakukan, apa yang harus dilakukan? Kita hanya bisa beriman dan berharap kepada Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Kita hanya beriman dan berharap kepada Yesus Kristus. Beriman dan berharap kepada Yesus Kristus, ya, dengan penuh percaya, keyakinan bahwa kita tidak akan terpapar virus corona. Itu yang kita imani. Tetapi ingat juga Bapak Ibu, jangan kita teledor, karena kita berpikir firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita meminta itu akan terjadi. Ingat, ya, bahwa di dalam kehidupan kita itu kita harus mengikuti juga protokol yang ada. Jangan mengabaikan akan protokol yang ada. Harus tetap mengikuti protokol yang ada. Selanjutnya kalau kita melihat pada ayatnya yang ke-24 berkata seperti ini. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Satu ayat firman Tuhan yang betul luar biasa. Coba kita bayangkan, asal kita berdoa dan percaya, Yesus mengatakan bahwa kita harus yakin bahwa itu sudah kita terima atau kita miliki. Luar biasa Bapak Ibu. Ya, luar biasa. Ya, tetapi perlu kita ketahui, ya, kalau kita berdoa, kita harus berdoa dengan penuh percaya kepada Tuhan. Karena yang dituntut ini berdoa dengan percaya kepada Tuhan. Kalau yang pertama berdoa jangan bimbang, tetapi percaya. Yang kedua berdoa dengan percaya. Kalau yang pertama jangan bimbang tapi percaya. Yang kedua berdoa dengan percaya. Ya. Yang kedua berdoa dengan percaya bahwa ada kuasa Tuhan yang luar biasa. Kuasa yang luar biasa yang bisa Ia nyatakan kepada kita. Hal yang menarik yang diajarkan kepada kita di sini, ya, apa saja yang kita minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya. Ini hal yang menarik. Hal yang menarik, dan saya tahu ayat ini satu ayat yang diidam-idamkan oleh setiap orang Kristen. Karena apa? Apa saja yang kita minta dan doakan, ya, apa saja yang kita minta dan doakan, percaya bahwa kamu telah menerimanya. Percaya, kembali dikata percaya, ya. Artinya bahwa kita harus penuh keyakinan kepada Tuhan bahwa apa yang kita minta di dalam kepada Dia, kita harus percaya bahwa kita sudah menerima apa yang kita doakan atau apa yang kita pintakan kepada Dia. Luar biasa Bapak Ibu. Yesus mengajarkan kepada kita harus percaya. Di saat kita berdoa, ya, meminta kepada Dia, percaya apa yang kita minta, kita sudah menerimanya. Luar biasa. Menuntut suatu keyakinan yang teguh dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan pada situasi seperti ini apa yang kita imani? Apa yang kita minta kepada Tuhan? Ya, kalau memang kenormalan baru diberlakukan, ya, rumah-rumah ibadah dibuka, sekolah-sekolah dibuka, dan lain sebagainya, bukan berarti bahwa kita sudah bebas dari virus corona. Kita harus tetap mengikuti satu protokol yang ada. Ya. Kita percaya bahwa apa yang kita minta kita sudah terima. Kita berdoa, percaya bahwa kita tidak akan terpapar virus corona. Tetapi jangan kita serampangan. Ya. Karena bahaya. Kita memakai ayat ini dan kita percaya dalam iman kepada Yesus Kristus bahwa tidak akan terpapar virus corona. Tetapi ingat, pemerintah memberikan himbauan agar supaya tetap mengikuti protokol yang ada. Jangan lupa, ada protokol yang harus kita lakukan.
Firman Tuhan mengatakan bahwa pemerintah itu wakil Allah. Jangan kita abaikan, pemerintah itu wakil Allah. Pemerintah bekerja demi kebaikan kita, umat manusia. Yang perlu kita perhatikan. Ya. Jadi, himbauan yang sudah diberikan oleh pemerintah harus kita lakukan. Jangan kita abaikan. Kita beriman, ya. Kita berdoa dengan penuh percaya kepada Tuhan, tetapi jangan mengabaikan himbauan dari pemerintah untuk mengikuti akan protokol yang ada. Itu penting. Ya. Jangan kita mengabaikannya. Kalau kita mengabaikan akan protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah dan akhirnya kita terpapar virus corona, siapa yang kita persalahkan? Tuhan. Ada banyak orang yang akan mempersalahkan Tuhan. Bagi bahwa dia sudah berdoa dengan penuh kepercayaan bahwa dia tidak akan terpapar dan akhirnya terpapar juga. Siapa yang salah? Kalau Anda tidak mengikuti protokol yang ada, jangan persalahkan Tuhan. Percayakan diri Anda sendiri. Karena bukan Tuhan yang salah. Yang kedua, jika memang kita sudah dengan penuh percaya berdoa kepada Tuhan, tetapi kita merasa bahwa Tuhan tidak menjaga kehidupan kita, dengan situasi seperti ini, di dalam segala kegiatan aktivitas kita juga sudah mengikuti protokol yang ada, akhirnya kita masih terpapar juga virus corona. Ingat, pada ayat yang ke-25 berkata seperti ini. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Yang perlu kita ingat di saat kita berdoa dengan penuh ketulusan kepada Tuhan, kita berdoa dengan penuh percaya kepada Tuhan, tetapi ternyata ada sesuatu yang mengganjal dalam hati kita, itu harus kita bereskan dulu. Ada orang enggak yang perlu kita maafkan? Kita maafkan. Ya. Kita bersalah kepada orang tidak, kita perlu minta maaf, kita perlu dan minta maaf. Itu harus diselesaikan. Ya. Karena itu sangat penting. Ingat, jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya. Ya. Jika kita berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu. Ya. Jadi kita harus mengampuni orang, yang mungkin berselisih paham dengan kita, atau mungkin orang yang tidak senang dengan kita. Di saat kita berdiri berdoa, ingat, kita harus mengampuni mereka. Setelah kita mengampuni mereka, maka kita berdoa kepada Tuhan. Tidak akan ada halangan apa yang kita doakan. Firman Tuhan mengatakan bahwa yang menjadi penghalang antara kita dengan Allah adalah dosa kita. Jadi kalau masih ada dosa yang ada dalam kehidupan kita, mari kita selesaikan itu supaya dosa tidak akan menghalangi doa kita. Doa kita tidak hanya sampai di loteng, tapi doa kita akan sampai kepada hadirat Tuhan yang di surga. Dan saya akan percaya Tuhan akan mendengarkan doa kita. Dalam wabah COVID-19 pada saat ini, yang hanya bisa kita lakukan, kita hanya bisa beriman dan mengharap kepada Tuhan. Dengan cara, jangan bimbang, tapi percaya. Berdoa dengan percaya kepada Tuhan. Supaya kita tidak terpapar virus corona. Jika kenormalan baru diberlakukan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa Surgawi, pada saat ini hamba-Mu sudah menyampaikan apa yang patut hamba sampaikan. Dan hamba berdoa sekiranya kuasa Roh Kudus-Mu yang Engkau sudah menerangkan kepada setiap umat-umat-Mu, para pendengar yang setia, meyakinkan kembali akan firman Tuhan ini, agar supaya mereka semakin memahami, semakin mengetahui maksud dari kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan pada saat ini. Terima kasih Bapa, hamba berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin.